Setiap hari aku menggoreng selembar kain usang di dalam kuali minyak, kemudian menjemurnya di bawah terik matahari. Terakhir, aku menggigit ujung jariku dan mengukir mantra di atasnya. Aku terus melakukannya sampai hari sebelum guru meninggal. Aku akhirnya mengeluarkan kain usang yang telah kusiapkan dengan cermat. Guru, sudah waktunya masuk ke panji 10.000 arwah. Kultivasi guru 3 alam lebih tinggi darimu. Kain usangmu ini sama sekali tidak bisa menaklukkanku. Semakin dia bicara, semakin dia bersemangat. Hampir saja dia tidak tahan untuk tidak menamparku sampai mati. Namun, kata-kataku selanjutnya membuatnya tertegun di tempat. Panji 10.000 arwah ini dibuat oleh muridmu dengan susah payah. Hanya memiliki fungsi sederhana untuk menampung dan memelihara arwah. Kamu mau masuk atau tidak, terserah. Kamu melakukannya hanya untuk melindungi arwahku. Selama arwah tidak hancur dan lenyap, masih ada secercah harapan. Siapa tahu di masa depan muridmu ini mencapai keabadian. Mungkin aku masih bisa membentuk kembali tubuh fisik untukmu. Tapi di luar dugaan, Zhang Guangling malah memarahinya dengan kecewa. Kamu ini lembek sekali, tidak ada sedikit pun keganasan murid sekte iblis. Jika orang lain tahu, kamu memiliki panji 10.000 arwah tingkat Tongsuan, apa kamu bisa melindunginya? Itu sama saja dengan mencari masalah. Guru, katakan saja, mau masuk ke panji ini atau tidak? Zhang Guangling terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menghela napas, dan berubah menjadi sosok manusia ilusi. Aku berteriak pelan, panji putih itu bergerak sedikit, menggulung arwahnya ke dalam. Dalam sekejap, wajah hantu muncul di atas panji. Segera setelah itu, suara terkejut Zhang Guangling terdengar dari dalam panji. Harta karun sihir ini tidak biasa. Efek memelihara arwahnya, bagaimana bisa sebagus ini? Dia berpikir jika itu adalah dirinya. Dengan bahan yang sama, jelas tidak akan bisa membuat efek sebagus ini. Panji 10.000 arwah adalah benda pengumpul yin. Tidak terlepas dari 4 heksagram yin yaitu Kun Sun Li dan Dui. Berdasarkan ini murid telah menyempurnakan metode pembuatannya. Dia mendengarkanku berbicara dengan percaya diri. Tiba-tiba dia terkejut saat menyadari dalam hal pembuatan mustika. Dia ternyata sedikit tidak bisa mengikuti pemikiranku. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar seorang jenius? Mungkin saja anak ini benar-benar bisa menjadi dewa. Tepat saat suasana hati Zhang Guangling sedang rumit, tiba-tiba dia melihatku menempelkan kertas jimat di mayatnya. Muridku, apa yang sedang kamu lakukan? Mengubah mayat guru menjadi mayat hidup. Tidak boleh disia-siakan kan? Zhang Guangling langsung terdiam. Anak ini pasti akan menjadi orang hebat. Beberapa hari kemudian, aku mengolah kerangka guru dengan seadanya, dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Saat aku hendak pergi untuk memulai jalan kultivasiku sendiri, tiba-tiba terdengar suara guru di telingaku. Muridku, kamu mau pergi kemana? Aku baru teringat kalau guru belum sepenuhnya mati. Murid ini sekarang sudah di tahap pencerahan roh. Selanjutnya harus mencari cara untuk memadatkan lautan Qi. Zhang Guangling tadinya mengira aku akan masuk gunung untuk memetik obat, untuk membuat pil pemadat Qi. Tak disangka aku malah menggelengkan kepala. Aku tidak berencana menghabiskan 10 tahun untuk membuat pil pemadat Qi. Apa kamu mau menggunakan metode pemurnian darah? Jika terlalu banyak membunuh orang, kebencian pasti akan meluap ke langit. Begitu diincar oleh kultivator jalan lurus. Dengan tingkat kultivasimu yang sekarang, kamu hanya bisa pasrah menunggu kematian. Namun aku malah tertawa dan menanyakan hal yang aneh. Guru, apa perbedaan antara manusia dan hewan buas? Zhang Guangling mendengar itu, langsung terkejut. Kamu ingin menggunakan darah dan daging hewan buas untuk berlatih? Bodoh sekali. Saat guru mengajarimu metode pemurnian darah, guru pernah bilang, darah binatang buas tidak bisa digunakan. Akan merusak jiwa ilahi, membuatmu menjadi bukan manusia bukan hantu. Tapi tidak dijelaskan secara rinci kenapa begitu. Aku ingin mencari tahu, apa yang ada di dalam darah binatang buas yang membuat para kultivator menjadi gila. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun selama ribuan tahun. Apa yang membuatmu berpikir bisa memecahkan rahasia ini? Mungkin saja sudah ada yang menemukan solusinya. Hanya saja mereka menyembunyikannya. Selain itu jika hanya mengikuti jalan lama para pendahulu, bagaimana mungkin murid ini bisa menjadi dewa dan mencapai Dao? Zhang Guangling terdiam oleh kata-kataku. Sudahlah, murid ini sudah tidak bisa diajari lagi olehku. Biarkan aku tunggu sampai dia bangun. Dan lihat sampai tingkat apa anak ini bisa berkultivasi. Tidak lama kemudian, aku menemukan 4 ekor serigala liar di hutan. Baru saja ingin mendekat perlahan, aku melihat serigala yang paling waspada menegakkan telinganya, dan mengangkat kepala menatap ke arahku. Aku hanya bisa menghentikan langkahku dengan pasrah. Kultivator alam pencerahan awal masih memiliki tubuh fana. Sepertinya ini saatnya bagi guru yang telah mati untuk berguna. Jadi aku membuka kantong penyimpananku, dan mengeluarkan sesosok Jiangxi, kemudian membunyikan lonceng dengan suara gemerincing. Memerintahkan Jiangxi untuk melompat ke arah serigala liar. Meskipun Jiangxi tidak takut rasa sakit, tapi di bawah kepungan para serigala, ia juga terlihat sedikit kewalahan. Daging dan kulitnya semakin banyak yang rusak. Namun aku malah menunjukkan sifat asliku sebagai murid sekte iblis. Sama sekali tidak peduli tubuh fisik guruku rusak.
Sambil membunyikan lonceng aku memerintahkan Jiangxi bertarung dengan serigala liar. Akhirnya keempat serigala itu berhasil dihabisi oleh Jiangxi. Aku melemparkan dua di antaranya kepada Jiangxi untuk dihisap darahnya. Sebagai penambah energi yang terkuras. Aku menguliti dan mengeluarkan darah dari serigala yang tersisa. Kunci dari metode pemurnian darah adalah mengambil darah yang mengandung energi spiritual untuk dimurnikan. Serigala liar pun tidak terkecuali. Aku mengamati darah yang keluar dari jantung serigala. Selanjutnya adalah mencari tahu tentang darah binatang buas. Penyebab yang membuat orang menjadi gila. Setelah membereskan barang-barang, aku kembali ke kuil tua untuk memurnikan darah esensi ini. Alam Killing sulit untuk mengendalikan energi spiritual sesuka hati. Oleh karena itu proses pemurnianku ini malah seperti sedang memasak. Aku mengutak-atik berbagai macam botol dan toples. Setelah sekian lama, baru berhasil membuat setengah labu pil darah. Sekarang pil obat sudah ada. Langkah selanjutnya adalah mencari tikus Xiaozi. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kuil tua. Sepasang suami istri masuk sambil menggendong anak mereka. Melihat bangkai serigala yang dikuliti, pria itu seketika terkejut, hampir saja berbalik dan pergi. Sebaliknya wanita di sampingnya memberanikan diri dan berkata padaku, "Tuan ini, bolehkah kami meminta sedikit sup daging atau bubur? Anak ini sudah lapar selama 3 hari. Mohon berbelas kasihlah kepada kami. Pertemuan kita adalah takdir. Silakan jangan sungkan." Tidak lama kemudian, ku membagikan sup daging serigala yang sudah matang kepada keluarga itu. Mereka berulang kali berterima kasih. Tanpa memedulikan panasnya, mereka langsung menenggak lebih dari setengah mangkuk, lalu menyuapi anak mereka beberapa suap. Barulah mereka terlihat seperti kembali dari ambang kematian, dan memiliki sedikit semangat hidup. Aku mengamati mereka dengan tenang, namun keraguan di hatiku semakin besar. Pria itu berpakaian seperti seorang sarjana, bahan pakaiannya juga tidak biasa. Meskipun wanita itu berpakaian seperti wanita petani, namun kulitnya putih bersih dan halus. Aku tidak tahan untuk bertanya mengapa mereka datang ke kuil di gunung terpencil ini. Pria bernama Zhao Kuo itu ragu sejenak, lalu mulai menjelaskan, ternyata mereka berasal dari Kabupaten Cui. Tapi baru-baru ini pihak kabupaten tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan 3.000 anak laki-laki dan perempuan untuk dikirim ke Sekte Pedang Qingyun untuk berlatih. Mereka tidak tega berpisah dengan darah dagingnya, terpaksa melarikan diri semalaman. Siapa sangka setelah mendengarnya aku malah semakin bingung. Sekte Pedang Qingyun adalah sekte abadi nomor 1 di jalan kebenaran saat ini. Pemilihan muridnya sangat ketat. Masalah ini kemungkinan besar adalah penipuan. Aku khawatir ada kultivator iblis yang menyamar atas nama Sekte Pedang Qingyun. Benar-benar tidak takut mati ya. Untungnya Kabupaten Cui berjarak 100 li dari sini. Seharusnya tidak akan sampai melibatkan diriku. Keesokan paginya, Zhao Kuo baru saja bangun. Dia melihat ada 2 ekor babi hutan lagi di kuil tua itu. Ada juga beberapa burung kecil yang dimasukkan ke dalam sangkar. Sementara aku sedang sibuk memasukkan pil darah serigala ke mulut mereka. Aku bahkan membuat tabel rincin di atas kain rami untuk ini, untuk mencatat reaksi kelompok kontrol yang berbeda setelah meminum obat. Zhao Kuo hanya mengira ini semua adalah hewan buruan yang kutangkap. Perutnya mulai keroncongan lagi, tapi dia malu untuk meminta lagi. Aku menyadari kesulitannya. Aku memintanya membantu mencatat reaksi hewan-hewan ini. Daging rebus di dalam panci bisa dinikmati sesuka hati. Zhao Kuo buru-buru mengambil kain rami itu, dan berjanji akan mencatatnya dengan teliti. Aku tersenyum tipis, mengambil panji putih dan masuk ke gunung lagi. Stok pil darah serigala tidak cukup lagi. Hari ini aku harus pergi berburu beberapa mangsa lagi. Siapa sangka baru berjalan 100 zang. Terdengarlah suara Zhang Guangling dari dalam panji. "Muridku, apa tujuanmu menyelamatkan keluarga 3 orang ini? Apakah kau ingin menggunakan mereka untuk menguji obat?" Mendengar itu langkahku terhenti. Wajahku menunjukkan kebingungan. "Guru, kau tidak tidur nyenyak untuk memulihkan jiwamu. Masih punya waktu untuk mengurusi masalah sepele ini." Namun suara Zhang Guangling penuh dengan kekhawatiran. "Sebagai guru aku hanya khawatir kau akan mengekspos identitas kultivator iblismu. Kau pikir tempat ini jauh dari Kabupaten Cui, tapi teknik pedang terbang Sekte Pedang Qingyun adalah yang terbaik di dunia. Jarak 100 li, bagi mereka, dalam sekejap mata, ternyata guru mengkhawatirkanku. Aku tidak akan menyakiti keluarga dengan 3 orang ini. Sebenarnya hanya ada satu alasan untuk menyelamatkan mereka. Alasan apa itu? Tapi yang membuatnya tidak mengerti adalah, aku malah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku seorang kultivator iblis. Bukankah yang terpenting adalah melakukan semua sesuka hati? Mengapa menyelamatkan orang? Tentu saja karena aku mau." Zhang Guangling tertegun mendengar perkataanku. Anak ini benar-benar bibit kultivator iblis alami. Bicaranya selalu tentang sesuka hati. Melakukan apapun yang diinginkan. Dia tenggelam ke dalam panji 10.000 arwah. Tidak lagi berbicara. Menjelang sore hari, aku kembali ke kuil bobrok sambil memanggul beberapa serigala liar yang sudah mati. Tapi begitu masuk, pemandangan di depanku membuatku terkejut. 2 babi hutan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari 7 lubangnya. Sedangkan bulu burung kecil di dalam sangkar rontok sebagian besar. Mereka semua mengalami penderitaan hebat sebelum mati.
dan melihatku kembali. Zhao Kuo yang berlindung padaku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dengan gemetar dia menyerahkan kain linen. Di atasnya tercatat rincian wujud hewan-hewan itu sebelum mati karena racun. Aku segera mengambilnya. Sesaat kemudian ekspresi senang tiba-tiba muncul di wajahku. Aku menemukan kunci yang membuat pil darah serigala membuat orang menjadi gila. Berdasarkan catatan Zhao Kuo, baik itu babi hutan maupun burung kecil, saat racunnya bekerja mereka akan mengeluarkan suara seperti lolongan serigala. Mereka juga akan menggigit kemana-mana seperti serigala. Berdasarkan ini aku menebak, di dalam pil darah serigala, seharusnya masih tersisa jiwa binatang buas. Akan membuat penggunanya tertular sifat serigala. Setelah meminumnya arwah akan terkikis oleh arwah serigala hingga mati. Akhirnya aku sampai pada kesimpulan yang sangat penting. Metode pemurnian darah harus sesama jenis saling memangsa. Dan untuk membuktikan teori ini, cukup dengan menangkap seekor serigala. Tinggal berikan sisa pil darah serigala. Memikirkan hal ini, aku berlari keluar lagi dari kuil bobrok itu. Jika malam ini tidak berhasil menangkap seekor serigala, aku takut tidak akan bisa tidur. Tapi karena belakangan ini aku berburu serigala tanpa batas, aku harus mencari sampai tengah malam. Baru berhasil menemukan seekor serigala dengan benjolan di kakinya. Aku memasukkan pil darah serigala ke mulut serigala itu, lalu menunggu dengan tenang reaksinya bekerja. Hingga 2 jam kemudian, serigala berkaki benjol itu akhirnya menunjukkan perubahan aneh. Tiba-tiba ia mengabaikan luka di kakinya, dan menerkamku sekuat tenaga, jauh lebih bersemangat dibandingkan saat ia lemah sebelumnya. Sepertinya pil darah serigala mengandung sisa jiwa serigala, yang hanya membuat serigala yang sakit ini menjadi beringas, tapi tidak akan membahayakan nyawanya. Aku tidak bisa menahan tawa, karena masalahnya sudah ditemukan. Selanjutnya adalah menghilangkan pengaruh sisa jiwa ini. Selama masalah ini bisa diatasi, aku akan menjadi seorang penjagal, membantai ratusan babi sapi dan domba, menggunakan metode pemurnian darah untuk menerobos ke ranah lautan Qi. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara guru Zhang Guangling dari panji jiwa ilusi. Hati-hati, tahan napasmu. Meskipun aku bingung, aku tetap menuruti perintahnya untuk menahan napas dan fokus. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang melintas di langit. Setelah cahaya itu menghilang di cakrawala, aku baru mendengar Zhang Guangling berbicara lagi. Sudah aman, aku segera bertanya kepada guru. Ada apa dengan bintang jatuh itu? Tapi di luar dugaan, nada bicara Zhang Guangling sangat serius tidak seperti biasanya. Mana ada itu bintang jatuh? Itu adalah cahaya pedang dari Sekte Qingyun, sekte lurus nomor 1 di dunia. Mampu terbang dengan pedang, setidaknya adalah seorang kultivator ranah Tongsuan. Hanya dengan tatapannya saja dia bisa memenggal kepalamu. Aku pun tersadar, aku hanya bisa menunggu dalam diam sampai pagi tiba. Namun aku tidak melihat bintang jatuh kedua yang melintas. Dan serigala pincang itu masih penuh dengan energi. Bahkan kakinya yang pincang itu sudah banyak membaik. Aku tersenyum pada serigala liar itu. Jika kelak aku berhasil dalam kultivasiku, kamu akan berjasa besar. Setelah berkata begitu, aku melemparkan sisa pil darah serigala sebagai tanda niat baikku. Lalu aku melangkah pergi menuju kuil bobrok. Selama sisa jiwa binatang buas dalam darah inti bisa disingkirkan, aku bisa menggunakan darah binatang buas untuk berkultivasi. Bagi orang lain mungkin hal ini tidak terpikirkan, tetapi aku sudah memikirkan banyak cara. Sebelumnya demi melindungi jiwa guruku, aku meneliti panji 10.000 jiwa selama berbulan-bulan. Pemahamanku tentang jiwa ternyata sedikit lebih mendalam daripada guruku. Inilah keuntungan mempelajari sesuatu